Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 251091422012. Saya dari Prodi Psikologi Angkatan 2025, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang saya kembangkan yang berjudul peran kecerdasan sosial dalam membangun kemampuan bersosialisasi pada mahasiswa. Di lingkungan kampus, kita sering mendengar anggapan bahwa seseorang yang mudah bergaul adalah orang yang ekstrovert. Sedangkan orang yang lebih pendiam dianggap kurang mampu bersosialisasi. Padahal, dalam kajian psikologi sosial, kemampuan bersosialisasi tidak hanya ditentukan oleh tipe kepribadian. Kemampuan tersebut juga dipengaruhi oleh kecerdasan sosial, yaitu kemampuan memahami diri sendiri, memahami orang lain, serta menjalin komunikasi yang efektif dalam interaktif sosial. Oleh karena itu, tesis yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan bersosialisasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh kepribadian ekstrovert atau introvert, tetapi juga oleh kecerdasan sosial yang mencakup kesadaran diri, empati, serta keterampilan komunikasi yang sebenarnya dapat dilatih dan dikembangkan. Yang pertama, bersosialisasi pada dasarnya merupakan keterampilan psikologis yang dapat dipelajari. Banyak orang beranggapan bahwa kemampuan sosial adalah bakat yang dimiliki sejak lahir. Namun, dalam persepsi psikologi, keterampilan sosial justru berkembang melalui pengalaman, pembelajaran, dan refleksi diri. Misalnya, seseorang yang awalnya merasa canggung saat berinteraksi dapat menjadi lebih percaya diri setelah sering terlibat dalam diskusi kelompok, organisasi, atau kegiatan kampus lainnya. Dengan kata lain, kemampuan bersosialisasi tidak bersifat statis, tetapi dapat dikembangkan seiring waktu. Yang kedua, kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hubungan sosial. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi tersebut, serta memahami perasaan orang lain. Ketika seseorang memiliki kesadaran diri yang baik, dia dapat memahami bagaimana reaksinya saat menghadapi perbedaan pendapat atau di situasi yang menegangkan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola emosi juga membantu seseorang menghindari konflik yang tidak perlu dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, komunikasi yang efektif menjadi inti dari hubungan interpersonal yang sehat. Dalam interaksi sosial, berbicara saja tidak cukup. Kemampuan mendengarkan secara aktif atau active listening juga sangat penting. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, mencoba memahami sudut pandangnya, dan merespon dengan cara menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami apa yang disampaikan. Dengan komunikasi yang efektif, hubungan antar individu yang dapat terjalin itu menjadi lebih baik dan saling menghargai. Yang keempat, lingkungan sosial juga memengaruhi pola bersosialisasi seseorang. Pengalaman masa kecil, pola asuh dalam keluarga, serta pengalaman sosial sebelumnya dapat membentuk cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, individu yang terbiasa berada di lingkungan yang terbuka dan suportif cenderung lebih percaya diri dalam berinteraksi. Sebaliknya, pengalaman sosial yang kurang menyenangkan dapat membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati atau tertutup dalam bersosialisasi.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bersosialisasi bukan hanya hasil dari kepribadian, tetapi juga dipengaruhi oleh kecerdasan sosial yang dapat dikembangkan melalui pengalaman, pengelolaan emosi, komunikasi yang efektif, serta lingkungan sosial yang mendukung. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk terus mengembangkan kecerdasan sosial supaya mampu membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan produktif di lingkungan kampus maupun masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.